Dalam karya Battle Through Death, tingkat kekuatan dibagi seperti piramida. Dari Dadausi awal hingga Daudi puncak, setiap langkah mewujudkan keringat dan kerja keras para kultivator. Di puncak piramida ini, Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat lanjut tidak diragukan lagi adalah dua makhluk yang berdiri di puncak rantai makanan. Jadi secara teoritis, berapa banyak Daoseng bintang 9 tingkat lanjut yang dapat dilawan Daudi hingga mengalahkannya? Pertama, Daudi suatu ekstensi yang melampaui langit dan bumi. Daudi, sebuah alam yang hampir mistis di benua Dauci, adalah tujuan utama yang didambakan oleh banyak kultivator. Begitu seseorang mencapai ranah ini, mereka akan mengalami transformasi total. Kekuatan mereka meroket, dan mereka akan membangkitkan apa yang disebut garis keturunan Daudi di seluruh klan mereka, menyebabkan lompatan kualitatif dalam kekuatan klan dalam waktu singkat. Xiaoyan, setelah melalui banyak kesulitan dan rintangan hidup mati, akhirnya mencapai puncak ini menjadi Daudi dan dijuluki Kaisar Api di atas semua yang lain. Kekuatan Daudi tidak hanya terletak pada kemampuan mereka untuk dengan mudah menghancurkan sebuah dunia, tetapi juga pada pemahaman mendalam dan penerapan hukum langit dan bumi yang mahir. Di mata Daudi, meskipun Daoseng bintang 9 tingkat akhir sangat kuat, mereka pada akhirnya masih termasuk di antara manusia biasa. Dan masih ada jurang yang cukup besar antara mereka dan makhluk-makhluk yang hampir seperti dewa ini. Kedua, kekuatan tahap akhir Daoseng bintang 9. Puncak kekuatan di antara manusia biasa. Ranah Daoseng bintang 9 tingkat akhir mewakili puncak ekstensi di benua Dauci. Setiap gerakan mereka dapat menyebabkan gunung runtuh dan ruang angkasa hancur berkeping-keping. Kekuatan mereka sangat mengagumkan dan mengerikan. Gu Yuan, Hu Tiandi, dan Zukun, ketiga ahli Daoseng bintang 9 tingkat akhir ini adalah tokoh-tokoh representatif dalam ranah ini. Masing-masing memiliki teknik Dao yang kuat dan kekuatan garis keturunan, menjadikan mereka pilar dari faksi masing-masing. Namun bahkan sosok sekuat itu pun tampak tak berdaya saat menghadapi seorang Daudi. Hu Tiandi, pemimpin klan Hun yang ambisius, akhirnya mencapai alam Daudi setelah mengkonsumsi pil tingkat Daudi. Namun demikian, ia masih kesulitan melawan Xiaoyan, seorang Daudi sejati. Ketiga, perbedaan kekuatan antara Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat lanjut. Jadi seberapa besar perbedaan kekuatan antara Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat lanjut? Kita bisa mendapatkan gambaran tentang hal ini melalui beberapa contoh spesifik. Setelah menembus ke ranah Daudi, Hu Tiandi mengalahkan Gu Yuan dan Zukun, dua Daoseng bintang 9 tingkat akhir yang kuat dalam satu gerakan. Gerakan ini tidak hanya menunjukkan kekuatan seorang Daudi yang menakutkan, tetapi juga membuat semua orang memahami jurang pemisah yang sangat besar antara Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat akhir. Jurang pemisah ini bukan hanya kekalahan telak dalam kekuatan, tetapi juga perbedaan dalam pemahaman dan penerapan hukum langit dan bumi. Sekarang mari kita lihat Xiaoyan setelah menjadi Daudi sejati. Dia terlibat pertarungan tingkat dewa dan akhirnya tidak hanya membunuh Hu Tiandi, tetapi juga memusnahkan seluruh klan Hun dari benua Dauci. Tingkat kekuatan ini jauh melebihi ranah Daoseng bintang 9 tingkat akhir. Bahkan jika beberapa Daoseng bintang 9 tingkat akhir bergabung, mereka akan kesulitan untuk melawannya. Keempat, jumlah perbandingan yang secara teoritis dapat berakhir seri atau mungkin mengalahkannya. Kembali ke pertanyaan awal, secara teori, berapa banyak Daoseng bintang 9 tingkat lanjut yang dapat dilawan Daudi hingga seri atau mengalahkannya? Sebenarnya tidak ada jawaban pasti.
Ini karena kesenjangan kekuatan antara Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat lanjut tidak dapat dijembatani hanya dengan meningkatkan jumlah mereka. Jika kita harus memberikan jawaban, kita dapat memahaminya seperti ini. Seorang Daudi, kaisar pertarung yang tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, mungkin mampu bertarung imbang dengan 9 kultivator Daoseng bintang 9 sain pertempuran tingkat lanjut. Tetapi hasil imbang ini lebih seperti Daudi mempermainkan lawannya daripada pertarungan yang benar-benar seimbang. Namun begitu seorang Daudi mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan sejumlah besar Daoseng bintang 9 tingkat lanjut yang bekerja sama pun tidak akan mampu melawannya. Kesimpulannya, dalam karya Battle Through the Heaven, hierarki kekuatan sangat ketat dan setiap lompatan melintasi alam mewakili puncak dari upaya berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya dari para kultivator. Perbedaan kekuatan antara Daudi dan Daoseng bintang 9 tingkat akhir sebagai puncak ekstensi di dunia ini berada di luar imajinasi kita. Oleh karena itu, ketika kita membahas apakah Daudi dapat melawan beberapa Daoseng bintang 9 tingkat akhir hingga imbang atau mengalahkannya, kita sebenarnya sedang mengeksplorasi kemungkinan daripada kenyataan. Lagi pula di benua Daoji, Daudi hampir seperti makhluk ilahi atau dewa. Kekuatan mereka melampaui pemahaman manusia biasa. Pada akhirnya, Daudi bukanlah puncak piramida kekuatan itu, melainkan makhluk yang berdiri di luar piramida itu sendiri.